Dan ternyata benar, di rompi yang dipakai oleh pelaku yang ada di depan Starbucks itu, total kami menemukan lebih dari 5 bom yang masih aktif. Kemudian kita lakukan pendisposalan. Oktober 2002, Indonesia diguncang dengan rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi di Pulau Dewata, Bali. 2 ledakan pertama terjadi di Padespun dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, sedangkan ledakan terakhir terjadi dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Tercatat 203 jiwa melayang, sementara ratusan lain terluka parah. Dengan korban mayoritas adalah wisatawan asing, peristiwa ini dianggap sebagai kasus terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tetapi jika normalnya manusia akan menjauhi bom dan pusat pasca ledakan, satuan ini justru bertugas untuk mendekat dan menjadi tameng pertama agar ledakan tidak terjadi atau mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Inilah Detasemen Gegana. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Brimob Gegana ya, kalau menurut aku sih itu pasti profesi yang khusus banget ya. Karena lingkup kerja juga khusus dan cenderung berbahaya. Profesi ini tuh sangat menantang karena kan pasti membahayakan nyawa tentunya kan. Apalagi untuk menjinakkan bom ini butuh pelatihan khusus. Merupakan satuan khusus dalam Korps Brimob Polri, Detasemen Gegana memang memiliki kemampuan khusus terutama dalam penanganan bahan peledak. Tetapi tugas Gegana ternyata tak hanya sekedar berurusan dengan bom semata. Pada tahun 2002, pasukan Gegana dibentuk di masing-masing Polda dengan kekuatan 1 detasemen dan 4 subdetasemen. J-bom, anti-teror, bantuan taktis, dan kimia biologi radioaktif. Dengan tugas yang begitu rumit, tahapan untuk menjadi bagian dari Gegana memang bukan hal yang mudah. Untuk mampu masuk dalam Gegana, personil harus lolos dari seleksi polisi menuju ke satuan Brimob, kemudian dari pelopor Brimob menjadi Gegana. Dari Brimob pelopor nanti akan ada seleksi lagi. Ada psikotes, kemudian dilihat fisiknya, kemampuan menembaknya, dan lain sebagainya. Baru nanti akan dipilih lagi dari hasil itu, disaring lagi untuk bisa masuk ke subden-subden di Detasemen Gegana sesuai dengan hasil psikotesnya tadi. Sebagai satuan khusus, jumlah personel Gegana yang terlibat relatif sedikit, tidak sebanyak jumlah personel Brimob pada umumnya. Di Polda Metro Jaya sendiri, hanya ada sekitar 180 personel dengan 2 polisi wanita termasuk di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas, personel juga seringkali tidak diberitahukan identitasnya secara luas untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, keselamatan pribadi, dan keluarga. Seharusnya seperti itu. Tapi hari ini saya diwawancarai, nanti muka saya kelihatan. Ya tujuannya adalah untuk menjaga, pastinya untuk menjaga keselamatan dari petugas yang ada di lapangan sendiri. Karena bahasa perang lawan teror itu diantaranya dilakukan oleh pasukan Gegana. Maka kalau wajahnya dikenali oleh pelaku teror, bisa menjadi ancaman buat petugas ketika di lapangan. Tak bisa dipungkiri, Gegana memang telah ditakdirkan untuk melawan teror yang mengancam keselamatan serta keutuhan dari Republik ini. Berbagai tugas terkait dengan teror dan bom menjadi menu wajib bagi personel Gegana. Bom Tamrin 2016 misalnya menjadi sebuah rangkaian serangan berencana oleh teroris tersebut. Peledakan terjadi di 2 tempat, gedung parkir Menara Cakrawala dan pos polisi yang berada di depan gedung. Kejadian yang berlanjut dengan penembakan di berbagai titik memakan korban 4 warga sipil dan 4 pelaku serta setidaknya 24 luka akibat serangan. Tim Gegana Polda Metro Jaya menjadi elemen kunci pasca serangan terjadi. Pasalnya, setidaknya 5 bom aktif ditemukan dan belum sempat meledak.
tim bahan teror kami terjunkan dulu. Tujuannya adalah untuk mengeliminir atau mengantisipasi melumpuhkan pelaku aktif shooter atau penembak aktif. Penembak aktifnya sudah kita eliminasi, kemudian tim J-Bom melaksanakan sterilisasi area, mengantisipasi adanya secondary device atau bom kedua. Dan ternyata benar di rompi yang dipakai oleh pelaku yang ada di depan Starbucks itu total kami menemukan lebih dari 5 bom yang masih aktif. Kemudian barang bukti tersebut kami amankan, senjata, kemudian bom yang masih aktif, kemudian kita lakukan pendisposalan. Dalam menjalankan tugas terkait bom, Gegana sendiri memiliki subdetasemen penjinak bom atau sering disebut J-Bom. Mereka lah yang menjadi orang pertama melangkah ke tempat kejadian perkara, bahkan mendekati benda-benda yang dicurigai sebagai peledak. Mengagumkannya lagi, biasanya hanya ada satu orang yang bertugas mendekati bom dengan memakai baju anti bom. Kita identifikasi dulu benda tersebut. Kita identifikasi dengan menggunakan X-ray, di mana proses tersebut dilakukan oleh operator 1. Operator 1 menggunakan baju pelindung bom suit, dia mendekati benda tersebut, dilakukan proses X-ray. Setelah proses X-ray, baru nanti bisa kita identifikasi apakah dalam benda tersebut itu bom atau bukan bom. Karena ada beberapa kasus juga begitu kita melakukan X-ray ternyata itu isinya pakaian dan sebagainya. Tapi pernah juga kita begitu kita identifikasi X-ray itu ternyata A1 bom, positif bom. Meski terlihat mentereng, memakai baju anti bom bukan perkara mudah. Berbeda dengan rompi anti peluru, setelan baju anti bom didesain untuk melindungi semua bagian tubuh karena bahaya yang ditimbulkan oleh ledakan bom mempengaruhi seluruh tubuh. Setelan yang sering disebut baju Explosive Ordnance Disposal atau EOD ini beratnya mencapai 35 kg dan ditujukan menangkis atau menghentikan proyektil yang mungkin berasal dari alat peledak. Tebal dari berbagai tumpukan material dari pakaian juga mengurangi tekanan gelombang ledakan yang ditransmisikan ke orang di dalam pakaian tersebut. Untuk memberikan perlindungan operator. Jadi perlindungan di maksimal itu hanya di depan. Makanya ketika operator menjauh dari benda tersebut, dia harus mundur. Karena perlindungan maksimal hanya ada di depan. Dengan berat dari baju anti bom tersebut, operator akan mengalami panas yang luar biasa dan bisa mempengaruhi kemampuan menganalisa bahan peledak yang berada di depannya. Heran jika hanya orang-orang khusus yang bisa menjadi operator penjinak bom. Apalagi dalam penanganan bom memiliki prinsip one man one bomb yang berarti hanya satu orang yang bisa mendekati dan mengatasi bom tersebut. Setelah kita identifikasi apabila itu bom, maka kita akan melakukan proses pendiskrapteran. Jadi ada nama alat khusus diskrapter, Mbak. Nah, dengan menggunakan media air akan mencerai-berai rangkaian bom tersebut. Jadi agar unsur-unsur dalam bom itu terpecah. Setelah terpecah, nanti kita cek lagi oleh operator 1, dipastikan apakah rangkaian tersebut sudah tercerai belum atau belum. Meski telah dilengkapi dengan baju pengaman, resiko ledakan juga masih mengancam para operator penjinak bom. Asalnya ada satu bagian tubuh yang biasanya dibiarkan terbuka dan tidak terlindungi dari ledakan. Resiko terburuk adalah kehilangan tangan. Karena di baju tersebut tidak diciptakan sarung tangan. Karena sarung tangan itu bisa menghambat operasional tugas. Mungkin dia pada saat memegang pisau, memegang tang, atau memperbaiki kabel pada saat di TKP, itu bisa menghambat, makanya tidak ada sarung tangannya. Resiko salah satunya itu tangannya kehilangan jari tangan.
Karena mencegah selalu lebih baik dari mengobati, Detasemen Gegana seringkali terlibat pada aksi sterilisasi untuk acara besar atau pengamanan para pejabat ataupun VVIP. Personel akan memastikan tidak ada unsur-unsur bahan peledak maupun bom di sekitar area. Tempat-tempat sulit yang terjangkau akan mudah diperiksa dengan bantuan alat pendeteksi. Biasanya, peringatan pada alat akan menyala bila ditemui unsur-unsur bahan peledak. Kebetulan kita punya beberapa alat. Yang kita punya itu ada alat untuk deteksi logam, deteksi bahan peledak, kita juga punya. Ada juga kita punya mirror set, kita punya juga. Nah, apabila eskalasinya sudah agak rawan, misalnya, oh ini ada barang yang benar-benar mencurigakan, kita bisa deteksi lanjut dengan menggunakan X-ray.